Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Oke, senang sekali kita bisa ketemu di kesempatan kali ini. Nah, kita akan belajar tentang komputer. Tapi sebelumnya kita harus belajar dulu apa sih itu komputer ya. Di sini saya akan sharing pengetahuan dasar tentang komputer. Oke, langsung aja kita simak penjelasannya. Nah, definisi komputer. Ada yang tahu apa itu komputer? Nah, komputer asal katanya dari computare ya, artinya untuk compute, artinya menghitung. Jadi kita bisa definisikan banyak sekali definisinya ya. Di antaranya ini ya. Intinya adalah kalau komputer itu alat elektronik ya, elektronik yang bisa menerima input, kemudian dari input itu diproses sehingga akan menghasilkan suatu informasi atau output seperti itu. Jadi kalau teman-teman punya definisi lain ya bisa aja, terserah. Tapi intinya kalau komputer itu adalah alat elektronik. Kenapa disebut alat elektronik? Karena tentunya memiliki atau harus menggunakan listrik seperti itu ya. Kemudian menerima input, dari input itu diproses sehingga menghasilkan output berupa informasi. Komponen-komponen komputer itu apa aja? Yang pertama ada hardware, ada software, dan yang terakhir adalah brainware. Nah, kalau hardware itu adalah alatnya ya, alat yang berbentuk fisik ya, seperti yang sering kalian lihat, ada monitor, ada keyboard, mainboard, hard disk dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan terbagi lagi tuh untuk berdasarkan fungsinya. Ada untuk inputan, ada untuk penyimpanan, ada untuk output seperti itu. Sedangkan kalau software itu adalah programnya ya, program yang bisa menjalankan si hardware tersebut. Jadi kalau misalkan hardware itu barangnya, tanpa ada software itu maka hardware tersebut seperti barang mati, tidak bisa kita gunakan. Nah, di sini contohnya adalah Windows ya, Linux, dan juga seperti operasi yang lainnya seperti itu ya. Bahkan sekarang untuk di handphone ada Android ya, itu adalah software. Kemudian ada brainware, yaitu adalah kita ya sebagai orang yang menggunakan komputer tersebut. Jadi ketiga-tiganya itu harus ada ya dari komponen komputer tersebut. Nah, ini tadi yang saya katakan ya, dari hardware tersebut ada input, alat untuk menginput ya, untuk memasukkan, kemudian alat untuk proses, dan juga output seperti ini. Ya banyak sih, untuk contoh yang lainnya banyak sekali. Ini cuma contoh saja di antaranya seperti ini. Nah, ini ada beberapa jenis komputer yang kita definisikan berdasarkan kegunaannya. Yang pertama adalah komputer pribadi ya, atau disebut dengan PC, personal computer. Itu seperti yang desktop atau laptop ya. Kemudian ada komputer server. Nah, ini komputer server ini seperti halnya komputer desktop ya, cuman ini biasanya dia lebih besar ya, lebih besar kapasitasnya. Dan juga bentuknya juga lebih besar daripada komputer yang PC. Kemudian ada workstation, nanti kita jelaskan ya. Yang terakhir ada mainframe. Kita jelaskan satu-satu. Ini adalah komputer PC. Ya, ini bisa kalian baca, jenis komputer ini digunakan untuk satu orang aja biasanya, seperti desktop ya, laptop dan tablet. Kemudian yang kedua adalah komputer server. Yang komputer server ini ya
bisa kita gunakan untuk banyak orang ya, bisa banyak orang. Ini contohnya seperti ini yang contoh sederhana yang tadi biasanya ada di warnet ya, server ini ada di warnet, jadi bentuknya seperti PC biasa, cuman dia secara fisik dia lebih besar. Nah, ini kalau ini sudah skala besar. Kemudian komputer workstation. Nah, ini bisa kalian lihat contohnya seperti ini ya. Jadi kalian tidak melihat CPU-nya. Biasanya CPU-nya itu besar seperti itu, kemudian digunakan untuk banyak orang seperti itu. Nah, mungkin kalian juga pernah lihat di film-film seperti itu ya, komputer yang seperti ini. Dan yang terakhir adalah komputer mainframe. Nah, ini multi user juga untuk melayani banyak pemakai dan program juga bersama-sama. Contohnya seperti ini yang mungkin kalian pernah lihat ya, sering lihat. Kalau di film-film tuh suka ada ya seperti ini. Ini banyak sekali kabel yang terhubung ke pengguna yang lain seperti itu. Dan biasanya kalau di kantor-kantor itu ada ruangan khusus ya, ada ruangan khusus untuk menyimpan komputer ini ya, menyimpan CPU-nya situ. Jadi yang saya pernah lihat di kantor ya, di suatu perusahaan ya, ada satu ruangan khusus yang untuk menyimpan peralatan ini, dan juga ruangan itu harus dingin ya, harus dingin. Kenapa? Karena kan di sini digunakan terus-menerus sehingga memerlukan suhu yang dingin seperti itu. Oke, segitu aja ya untuk perkenalan dasar tentang komputer. Semoga ada manfaatnya, dan kalau misalkan ada kekurangannya mohon dimaafkan. Jadi sampai jumpa di lain kesempatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.